Setelah 2 tahun menggunakan smartphone ini sangat layak dinobatkan sebagai mesin uang terbaik bagi gua yang banyak dealing berkat smartphone ini. Namun, di luar sebagai mesin uang, apakah smartphone ini masih enak? Hai, nama saya Naito dan ini dia cerita mesin uang terbaik saya, Redmi 12C. Yap, tidak salah lagi. Saya dealing dengan klien dengan smartphone ini baik klien biasa maupun spesial. Smartphone ini sebenarnya masih enak untuk kebutuhan dasar komunikasi seperti WhatsApping maupun banking. Namun, apakah dengan kebutuhan yang lebih, apakah smartphone ini masih layak untuk digunakan? Khususnya di tahun depan. Sebelum kita menjawab pertanyaan ini, mari gua tunjukkan seberapa brutal penggunaan smartphone ini karena beneran jadi daily semenjak XZ2 gua rusak lagi. Kalau bicara desain dan layar, gue merasa oke-oke aja. Meski di video sebelumnya saya sindir buat kualitasnya yang terkesan murahan. Namun, karena murahan ini ada benernya juga karena smartphone ini pernah jatuh dari motor. Dan menurut gue, dimensi smartphone ini yang agak besar memang kurang nyaman untuk digenggam. Layarnya pun gue sendiri gak masalah, seperti layar masih HD plus standar. Tapi pada intinya, selama tidak ada masalah serius sih aman. So, untuk desain dan layar selama 2 tahun, gue beri nilai 7,5 dari 10 karena bandel namun biasa-biasa aja. Dari visual turun ke audio. Nah, jujur saja untuk audio ini agak mixed feeling. Speakernya memang bukan asal sekedar bunyi, tapi agak sekedar asal bunyi. Namun, sisi positifnya adalah loudspeakernya memang kencang. Namun, yang buat mixed feeling bukan karena speakernya, namun dari segi wired outputnya yang menurut gua buat harga segitu sih tergolong bagus. Bisa playback high res tapi suaranya masih decent, bahkan cenderung netral. Atas dasar ini nilai 7 dari 10 memang sudah layak. Oke, utamanya smartphone buat kerja itu ada untuk sekedar komunikasi standar yang harusnya sudah cukup. Yang terpenting adalah ketika balas atau telepon itu kita terima notif, kita balas, that's it. Namun performa smartphone ini memang sudah mulai kerasa banyak yang kurangnya. Sebenarnya ini bukan sepenuhnya salah smartphone ini karena ada 2 WhatsApp dalam smartphone ini. Namun ketika menjadi daily driver, smartphone ini mulai kerasa limitnya. Sebut saja faktor penyimpanan dan memori yang sangat terbatas, yakni 3 GB untuk RAM-nya dan juga penyimpanan internalnya sebesar 32 GB. Otomatis gue harus memutar otak dengan menggunakan tab saya sebagai sidekick. Secara performa, MediaTek Helio G85 sudah cukup untuk handle kebutuhan dengan skenario penggunaan yang sampai dengan level menengah. Hanya saja, varian termurah dari smartphone ini menjadi penghalang untuk menunjukkan produktivitas. Ditambah HyperOS yang fiturnya seadanya, namun ngebug seperti notifikasi telat, bahkan telepon masuk tidak muncul seolah-olah miss call. Atas dasar ini, performa dan user experience pada smartphone ini saya kasih nilai 6 dari 10. Andaikan varian memorinya lebih besar yang saya beli, HyperOS tetap jadi penghalangnya. Sebenarnya, smartphone ini sudah lebih dari cukup untuk sebagai HP kerja. Terlebih daya tahan baterainya yang masih bisa diandalkan at least sampai hampir seharian. Memang, konsep bersyukur itu selalu ada. Kita punya barang dari hasil jerih payah kita memang susah untuk dilepas. Memang berat kalau dipaksakan untuk dilepas karena banyak momen yang sampai what the?